Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna bima yanfa'una wa alimna bima alimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan selayaknya kita sebagai hamba Allah yang menyembah kepadanya, mentauhidkannya, hendaknya kita senantiasa mengingat dan mensyukuri serta senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, suri teladan bagi kita semua, kekasih yang paling kita rindukan. Dan semoga kita kelak dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa istiqomah berusaha mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan yang keempat ini kita telah sampai pada bab sifatul wudu, yakni dalam kitab Manhajus Shalikin karya ulama yang luar biasa tersohor, yakni Syekh Abdurrahman Asy'adi, ya. Alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan kemudahan untuk mengkaji kitab ini, sama-sama belajar, ya, membuka wawasan, ya, serta bertujuan dengan niat untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita masing-masing. Maka di pertemuan yang keempat ini, ya, marilah kita sama-sama mendengar dan membaca, ya, apa yang ditulis oleh seorang ulama yang terkenal kefaqihannya, ya, di dalam bidang agama, yakni Syekh Abdurrahman Asy'adi, ya. Maka singkat saja, ya, karena waktu semakin malam, ya, kita gunakan dengan sebaiknya. Kita langsung ke bab yang selanjutnya, yakni bab sifatil wudu. Bab sifatil wudu, ya, yakni bab tentang sifat-sifat wudu, atau bisa kita katakan tentang kaifiyatul wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka beliau di sini menyebutkan yang pertama an yanwiya raf'al hadasi, ya. Hendaknya yang pertama kali kita lakukan ketika kita hendak berwudu, yakni niat. Niatnya apa? Raf'al hadasi, yakni menghilangkan hadas, mengangkat hadas. Perlu kita ketahui para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wudu itu fungsinya untuk menghilangkan hadas kecil. Maka cara yang pertama adalah dengan berwudu jikalau itu ada air. Tapi kalau tidak memungkinkan dengan wudu, maka diganti dengan tayamum, ya, seperti itu. Berbeda dengan menghilangkan hadas besar, maka itu harus dengan al-ghusl, yakni mandi, ya. Yang akan kita bahas ini adalah bab sifatil wudu, ya. Sifat wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, yakni tujuannya adalah an yanwiya raf'al hadasi, yakni berniat untuk menghilangkan hadas. Awil wudu'a lis salati wa nahwiha. Atau kita wudu tujuannya untuk sholat atau selainnya, ya. Intinya di situ harus diawali dengan niat, ya. Karena apa? Segala amalan itu ditentukan dengan niatnya. Dan sebagaimana ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasannya niat itu mahallu fil qalbi,
tempatnya itu di hati. Ya, jadi kalau kita merujuk ke pendapat Imam Syafi'i dan para ulama terdahulu, mereka telah menetapkan bahwasanya niat itu adalah amalan hati, tidak butuh dilafadzkan. Ya, baru muncul pendapat bolehnya dilafadzkan, yakni di kalangan ulama mutaakhirin, ya, yakni kalangan Syafi'iyah. Perhatikan ya, dari kalangan Syafi'iyah, bukan dari Imam Syafi'i, tapi dari kalangan Syafi'iyah, seperti itu. Ya. Wa niyatu syartun li jami'il a'mali min taharati wa ghairiha. Maka beliau menjelaskan wa niyatu syartun. Niat itu adalah sebuah syarat, ya, li jami'il a'mal, untuk semua perbuatan, semua amal yang akan kita lakukan. Maka niat itu sebagai syarat sebelum kita melakukan sebuah amalan, sebuah ibadah. Maka hendaknya kita niatkan terlebih dahulu. Min taharatin ghairiha. Di antaranya yakni ketika bersuci. Hendaknya kita berniat untuk bersuci, wa ghairiha, atau selainnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan ia akan menuai hasilnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi suatu amalan itu akan bernilai luar biasa. Yang pertama adalah ditentukan oleh niat kita. Kita melakukan amalan tersebut, niatnya untuk apa? Ya, itu yang terpenting. Maka salah satunya di sini adalah sifat wudu Rasulullah SAW, yakni beliau niat untuk menghilangkan hadas, seperti itu. Nah, maka ini salah satu hal yang harus kita perhatikan. Kemudian sifat Rasul SAW yang selanjutnya adalah summa yaqulu bismillah. Ya. Apa yang dilakukan Rasul SAW setelah berniat untuk berwudu menghilangkan hadas, maka beliau mengucapkan apa? Bismillah. Jadi doa memulai wudu itu cukup dengan bismillah. Itu yang diajarkan Rasul SAW. Maka hendaknya kita semua berusaha mencontoh Rasul SAW, mencukupkan dengan apa yang sudah Rasul SAW ajarkan. Ya. Maka doa ketika mengawali wudu ya cukup dengan bismillah, tidak ada tambahan yang lain. Karena itu dicontohkan Rasul SAW. Kemudian sifat Rasul SAW yang ketiga, yakni adalah alasan. Ini apa? Beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ini perhatikan ya. Jadi beliau mengawali niat, kemudian setelah niat beliau mengucapkan basmalah, baru setelah itu apa? Rasul SAW mencuci kedua telapak tangannya. Ya. Mencuci kedua telapak tangannya berapa kali? 3 kali. Ya. Kemudian setelah mencuci telapak tangannya 3 kali, ya, maka selanjutnya yang Rasul SAW lakukan adalah yakni summa yatamatmadha wa yastanshiqu salasan bisalasin hurufatin. Ya. Maka Rasul SAW setelah mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, beliau lanjutkan dengan berkumur-kumur, ya. Kemudian istinsyak, ya, yakni memasukkan air ke dalam hidung. Salasan dengan apa? 3 kali, bisalasi ghurafatin, yakni dengan 3 kali cidukan. Nah, ini yang dicontohkan Rasul SAW, ya. Nah, jadi beliau berkumur-kumur, kemudian beristinsak 3 kali, ya, kumur-kumur dan istinsak ini maksudnya 3 kali.
bisalasin hurufat, dengan 3 kali cidukan, ya, dengan 3 kali cidukan. Kemudian sifat wudhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya adalah summa yaghsilu wajhahu salasan, yakni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh wajahnya itu 3 kali, ya. Jadi mencuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, istinsak 3 kali. Nah, ketika membasuhnya juga 3 kali. Nah, ini ada perbedaan dengan wudhu yang ada dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat di sini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali doa Bismillah itu sebelum mencuci kedua telapak tangan. Berbeda dalam mazhab Syafi'i, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, mengucapkan Bismillah itu harus berbarengan dengan membasuh wajah. Jadi harus berbarengan dengan membasuh wajah, seperti itu, ya. Nah, tapi di sini kalau kita mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini apa? Beliau mengucapkan doa Bismillah itu sebelum mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak 3 kali, kemudian mencuci wajah 3 kali. Nah, setelah itu apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Maka sifat yang selanjutnya adalah wa yadaihi ilal marafiqi nasalasan. Ya, ini apa? Beliau melanjutkan membasuh kedua tangannya sampai ke siku-siku. Berapa kali bilangannya? Maka 3 kali. Ya, jadi semuanya 3 kali. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah wayam sahu ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahi biyadaihi summa ya'iduhuma ilal mahalli alladhi bada'a minhu marratan wahidatan. Maka disebutkan yang ketujuh adalah wamsahu ra'sahu, yakni mengusap ra'sahu, yakni kepalanya, min muqaddami ra'sihi, yakni dari bagian depan kepala, ya. Dari bagian depan kepala itu yang di sini, ya, ini namanya bagian depan, ya, yang ujung rambut depan. Nah, dari bagian depan, ya, ila qafa biyadaihi, sampai membasuhnya ke belakang, tengkuk yang paling belakang, ya. Jadi rambut yang paling belakang, nah, sampai itu biyadaihi, dengan kedua tangannya. Jadi kalau kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya, yakni dimulai dari depan kemudian ke belakang, ya, 1 kali, summa ya'iduhuma ila mahallil ladzi bada'a minhu marratan wahida. Kemudian apa? Mengembalikan kedua tangan itu ke tempat awal kita memulai mengusap kepala. Jadi dikembalikan lagi ke depan. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya secara keseluruhan, bukan sebagian. Jadi itu yang lebih sempurna, lebih afdal seperti itu. Nah, setelah mengusap kepala, kemudian baru dilanjutkan dengan summa yadkhulu syabahataihi fi simahi udunaihi, ya. Ya, ini apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan sabbahataihi, yakni 2 jari telunjuknya fi somahai uzunaini, pada lubang kedua telinga. Jadi ujung jari ini, ya, beliau masukkan ke lubang telinga, ya, nah, ke lubang telinga. Kemudian apa? Wayam sahu bi ibhamihi zahirahu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusapnya di ibhami, dengan ibu jari, zahirahuma, bagian punggung telinga, bagian luar telinga. Jadi ujung jari ini, jari telunjuknya masuk ke lubang telinga, yang membasuh adalah ibu jari, ya, pada punggung telinga atau telinga bagian luar sebelum.
Jadi mengusap dan membasuh telinga di sini dikatakan marratan wahidan, hanya dengan satu kali, ya, satu kali basuhan, ya. Mengusap kepala satu kali, telinga pun satu kali. Kemudian sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya adalah dalam melakukan wudhu, summa yaghsilu rijlaihi ma'al ka'baini salasan, yakni kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kedua kakinya sampai ke mata kaki. Berapa kali? Salasan. Nah, semuanya diulangi dengan 3 kali. Ya. Jadi yang sekali hanya apa? Mengusap kepala dan mengusap telinga. Tadi kan ya. Dua hal ini, kepala itu hanya sekedar diusap, telinga juga hanya sekedar diusap. Berbeda dengan membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian membasuh kaki. Ya, namanya membasuh itu harus terbasahi dengan air. Nah, kita bisa artikan yaghsil itu juga apa? Mengalirkan air. Ya, bisa kita artikan mencuci seperti itu. Ya. Maksudnya di sini ini mengalirkan air pada wajah, tangan. Jadi harus benar-benar basah. Berbeda dengan kepala dan telinga, hanya sekedar wamsah. Ya, air itu lewat seperti itu, hanya sekedar lewat saja. Nah, wallahu a'lam. Maka di sini disebut hadza akmalul wudu'i alladzi fa'alahu nabi. Ini adalah wudhu yang paling sempurna yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di sini kalau kita ingin mencontoh tata cara wudhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita kembalikan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ditulis oleh mu'alif di sini. Ya, ini beliau menjelaskan tata cara wudhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan hadis yang sahih. Ini adalah tata cara wudhu yang paling sempurna. Ya. Nah, jadi seperti ini yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang harus kita ketahui. Ya, salah satu tata cara wudhu yang paling sempurna yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang perlu kita ketahui yakni adalah wal fardu min dalika, yakni fardunya wudhu. Yang namanya fardu itu adalah sesuatu yang wajib, ya, gak boleh ditinggalkan, ya, yang wajib untuk dilaksanakan. Maka yang pertama di sini mu'alif menyebutkan an yaghsila marratan wahidatan, yakni apa? Membasuhnya itu cukup yang sekali. Jadi misal tadi kita sebutkan yaghsilu kaffaihi salasan. Nah, maka basuhan yang pertama itu disebut basuhan yang wajib, ya. Jadi kalau kita misalkan mencuci kedua tangan itu hanya sekali, itu diperbolehkan karena itu yang wajib kita lakukan. Ya, 2 dan 3 ini adalah sunnahnya. Begitu pula dalam membasuh wajah, ya. Maka yang basuhan yang pertama itu adalah basuhan yang wajib. 2 dan 3 itu adalah sunnah, seperti itu. Maka ketika kita membasuh wajah 1 kali, tangan 1 kali, kemudian kepala sekali, telinga juga sekali, kaki sekali, maka itu sudah sah wudhunya. Ya, dia sudah melaksanakan namanya al-furud, ya, fardunya wudhu, ya. Dan itu sah, ya. Wudhunya dalam kategori cukup, bukan kamil, ya, bukan yang paling sempurna, seperti itu. Kedua, yakni wa an yurattibuhuma ala ma dzakarallahu ta'ala fi qaulihi. Yang kedua yakni ya wajib melakukan wudhu secara berurutan. Nah, berurutannya ini seperti apa? Ya. Nah, maka di sini beliau membawakan firman Allah, ya, yakni dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya.
wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, faghsilu, apa yang harus dilakukan telah, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku-siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Perhatikan urutannya ya. Urutan yang pertama, kalau kita mengikuti surat Al-Maidah ayat 6, maka yang pertama ini adalah yang harus kita basuh pertama kali adalah membasuh wajah, kemudian tangan, setelah tangan mengusap kepala, setelah mengusap kepala langsung membasuh kedua kaki. Maka ini sah wudunya ya, karena ini yang fardu ya, yang fardu ya. Jadi dia tidak melakukan, misal tadi disebutkan cara wudhu Rasulullah yang sempurna itu mencuci telapak tangannya, berkumur-kumur, berintinsyar ya, mengusap telinga, itu tidak dilakukan ya, tidak mengapa ya. Dia mencukupkan dengan apa yang sudah ada di dalam Al-Qur'an yang sudah Allah jelaskan ya. Maka ini sah wudhunya, tidak ada masalah seperti itu ya. Dan kita harus perhatikan, lihat ya, kalau kita harus cermati dalam ayat surat Al-Maidah ayat 6 ini ya, bagaimana kalau kita fagsilu wujuhakum ya, perhatikan pada objeknya ya, wajah, harokatnya itu bagaimana. Kalau dia itu nasab, maka dia kembalinya ke wajah, tata caranya mengikuti wujuhakum wa aidiakum, begitu pula wa arjulakum ya, atofnya dia yakni mengikuti wujuhakum wa aidiakum, maka kaki itu harus dibasuh, bukan hanya diusap ya, tapi dibasuh. Wa arjulakum ini mengikuti perintah faghsilu, bukan wamsahu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita mengikuti tata cara wudhu ya, sesuai yang ada di dalam urutan surat Al-Maidah ayat 6 ya, maka ketika ada orang yang melakukan seperti ini sudah cukup, sudah sah wudhunya, karena ini masuk dalam kategori apa, yang fardu, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, fardu yang ketiga, wa alla yafsila bainahuma bifasilin tawilin urfan bihaitsu yanbani ba'duhu ala ba'din wa kadza kullu mashturitat lahul muwalah. Maka perlu kita ketahui ya, yafsilu bainahuma bifasilatin ya, tidak ada jarak atau jeda di antara keduanya, bifasilin tawilin, yakni dengan jeda yang lama, urfan, sesuai dengan kebiasaan. Jadi harus dikembalikan kebiasaan. Nah, yang dimaksud lama, jeda dalam berwudu, misalnya kita sudah basuh wajah ya, jedanya itu sesuai uruf ya. Urufnya misalkan kalau dianggap lama itu 1 jam, itu di urufnya misalkan tidak sah wudhunya, kita kembalikan ke uruf. Urufnya seperti itu, tidak boleh jaraknya terlalu lama. Bihaitsu yanbani ba'duhu ala ba'din ya, sehingga kalau ada jeda atau gerakannya tidak berkesinambungan ya, maka itu bisa menyebabkan apa ya, dia harus mengulangi wudhunya. Wa kadza kullu mashturitat lahul muwalah, demikian pula untuk memenuhi syarat-syaratnya itu juga harus berkesinambungan. Jadi misal kita sekarang membasuh ya wajah, kemudian besok kita baru melanjutkan basuh tangan, maka itu nggak boleh ya. Ini ya jedanya terlalu lama ya, maka ini tidak diperbolehkan. Dia harus mengulangi dari awal ya. Jangan dicicil ya, hari ini basuh wajah, besok basuh tangan, besoknya lagi baru kepala. Ini nggak boleh ya. Nah, ini menyelisih apa yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu. Nah, perlu kita perhatikan ya, ada perbedaan antara al-ghuslu wal mashu. Kalau al-ghuslu itu dalam bahasa Arab dikatakan juryanil ma wa isalatihi, yakni mengalirkan air ya. Jadi ghuslu itu harus mengalirkan air benar-benar ya. Jadi dia akan terbasahi.
Berbeda dengan al-mashu. Dia adalah imrarul ma, hanya sekedar melewatkan air. Jadi air-air yang ada di tangan ini kan cuma dilewatkan saja. Beda dengan ketika kita membasuh wajah. Ya, itu kan kita benar-benar mengalirkan air, bahkan masih ada bekas tetesan-tetesan air seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi ya, salah pahaman ya. Nah, jadi yang sering terjadi apa? Semuanya dibasahi. Ya. Baik mulai dari wajah sampai kepala pun dibasahi. Padahal perintahnya wamsah, yakni hanya sekedar mengusap. Ya, apakah ini merusak wudhunya? Tidak merusak walaupun dia basahi. Ya, tetap wudhunya sah. Hanya saja dia masuk dalam kategori israf, yakni berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah? Innallaha la yuhibbul musyrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah ya yang harus kita ketahui di antara sifat wudhu Rasul yang sempurna dan fardu wudhu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan ke pasal berikutnya, yakni pasal fil mashi alal huffaini wal jabirah. Ini pasal yang baru, yakni mengusap khuf dan jabirah. Jabirah itu perban ya. Jadi syariat kita ini benar-benar luar biasa ya. Ya. Ini mengusapnya kapan? Ketika kita berwudu. Syaratnya apa? Kalau kita menggunakan khuf, syaratnya ketika kita menggunakannya itu sudah dalam keadaan suci ya. Wal jabirah, nah, perban. Nah, ini kan kalau misal ada luka yang diperban, apakah boleh dibasahi dengan air atau bagaimana? Maka di dalam agama kita luar biasa dibahas ya. Baik, kita perhatikan penjelasan mu'alif. Fa idza kana alaihi hufani wa nahwuhuma masaha alaihima insa'a ya. Maka jika menggunakan hufani, yakni huf ya, atau yang semisal dengan huf, masa alaihima insa'a, maka ia boleh mengusap kedua huf itu insa'a kalau dia menginginkannya. Nah, yang dimaksud khuf itu adalah apa? Ya, sejenis sepatu ya, yang ia tidak apa, air itu ketika mengusap khuf, air itu enggak menyerap kepada khuf tersebut. Ya, jadi bisa jadi terbuat dari kulit atau yang lainnya. Intinya bentuknya seperti khuf ya, ya, yang digunakan sampai mata kaki seperti itu ya. Ya. Maka itu boleh diusap saja ya, ketika ia menggunakannya dalam keadaan suci, kemudian dia batal, maka cukup dengan mengusapnya saja tanpa harus melepasnya seperti itu ya. Maka di sini disebutkan ya, yang pertama ya, yakni ketentuan orang yang menggunakan khuf ya, dalam keadaan suci. Yang pertama, yauman walailatan lil mukim. Maka berlaku bagi orang yang mukim itu 1 hari 1 malam ya. Sesuai dengan apa yang tadi Anda jelaskan, yakni apa? Orang yang ingin menggunakan khuf ya, dia harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Jadi dia sudah bersuci, misalkan dia sudah wudhu, kemudian dia ingin menggunakan khuf. Nah, dengan syarat khuf itu juga suci seperti itu, tidak terkena benda yang najis seperti itu. Nah, maka apa? Ketika ia batal dari wudhunya, maka cukup dengan apa? Dengan mengusapnya. Ya. Inilah indahnya agama kita ya. Ya, yang diusap bagian mana? Punggung, ya, bagian punggung. Ya, ini bagian atas, bukan bagian bawah. Kalau kita lihat secara logika kita kan, secara logika manusia, seharusnya yang dibersihkan, yang dibasuh itu bagian bawah, karena bagian bawah sudah pasti kotor. Tapi enggak. Ya. Syariat kita bukan seperti itu. Ya. Tapi apa? Yang harus diusap, harus dibasuh itu adalah bagian atas khuf seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau untuk orang yang mukim menggunakan khuf, maka dia
ketentuan waktunya ini 1 hari 1 malam, tidak boleh lebih dari itu, seperti itu ya. Kemudian wasala sata ayamin bilayalihinna lil musafir. Sedangkan bagi seorang musafir batasan dia menggunakan khuf yakni 3 hari 3 malam. Terhitung dari mana? Dia mulai dari awal dia menggunakan khuf tersebut dan harus terhitung 3 hari 3 malam. Syaratnya sama. Dia menggunakannya dalam keadaan suci terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, bisyarti an yalbasuhuma ala taharatin, dengan syarat ia menggunakan khuf tersebut ala taharatin, dalam keadaan suci. Maksudnya suci itu dia telah berwudu seperti itu. Nah, maka ini apa? Ya, kalau batalnya dia itu karena hadas kecil ya, maka jika ia menghendaki tidak melepas khuf, maka kewajiban dia adalah mengusap khuf tersebut. Tapi kalau sesuatu yang membatalkan itu diantaranya adalah hadas besar, maka nggak boleh dengan wudhu terus membasuh dengan khuf. Tapi apa? Dia tetap harus punya kewajiban ghusl, yakni mandi. Nah, mandi besar. Itu ketentuannya, harus kita pahami seperti itu. Kemudian yang ketiga ada wala yamsahuma illa fi hadasil asghar, dan tidak diperbolehkan mengusap kedua khuf tersebut illa fil hadasil asghar, kecuali pada hadas kecil. Maksudnya apa? Ya, kalau kita dalam keadaan wudhu kita batal karena sebab junub dan yang lainnya, ya intinya dia itu adalah hadas besar, maka apa? Maka kita nggak boleh berwudu dengan mengusap kedua khuf situ. Tapi apa, kewajiban kita adalah mandi seperti itu. Mengusap khuf itu berlaku ketika kita hadas kecil. Jadi wudu kita batal karena sebab hadas kecil. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana hadis yang marfu dari sahabat Anas ya, idza tawadda ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsahu alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabati. Jadi ya, ini apabila salah seorang di antara kalian berwudu wala bisa khuffaihi, dan ia menggunakan kedua khuf, falyamsah alaihima, apa? Maka usaplah kedua khuf tersebut, wal yusalli fihima, kemudian apa? Salatlah dengan menggunakan dua khuf tersebut, wala yakhla'huma insya'a, dan janganlah melepas kedua khuf tersebut insya'a. Perhatikan, jika menghendaki, illa min janabati, kecuali yang janabah. Nah, seperti itu ya. Maka ini kalau dia menggunakan khufnya dalam keadaan suci kemudian batal ya, maka cukup wudu kemudian sholat dengan menggunakan khuf yang tadi yang sudah dibasuh, nggak usah melepasnya kalau dia menghendaki seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diriwayatkan oleh rawahul Hakim wa shahahu ya, dan disahihkan. Fa idza kana ala a'dha'i wudu'i jabiratun ala kasrin. Kemudian di sini dijelaskan, apabila ada pada bagian anggota wudhu tersebut jabiratun, ada perban, ala kasrin, mungkin karena sebab patah tulang atau yang lainnya ya, au dawaun ala jurhin, atau ada obat untuk mengobati lukanya, wa yadurruhul ghaslu ya. Kalau dia itu apa? Dibasuh ya, itu membahayakannya ya. Masahu bil ma'i fil hadasil akbar wal asghar fayadra. Maka apa? Cukup baginya yakni dengan mengusap dengan air tatkala dia hadas besar maupun hadas kecil, hatta yabro'a, sampai dia benar-benar sembuh. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan jabiroh ya, misalkan jabiroh itu nggak bisa, luka itu nggak bisa dialiri dengan air, tetap apa, perbannya itu wajib diusap ya, harus terkena air, diusap dengan air ya,
seperti itu. Jadi jabirohnya yang diusap, bukan lukanya. Jadi tidak perlu membukanya, ya, baik ketika hadas besar maupun hadas kecil seperti itu. Sampai apa ketukannya? Hatta yabru'a, sampai benar-benar sembuh tadi. Jadi harus diusap, bukan malah kita loncati, ya. Tapi misal di tangan kita ini ada perban, ya, maka tetap kita punya kewajiban apa? Ketika wudu ini perban ini harus diusap, bukan kita ambil yang enggak ada perbannya, tapi yang ada perbannya ini tetap diusap seperti itu, ya. Wa sifatu masil hufain am yamsa aksarallah hirihima. Maka di sini cara mengusap khuf yakni dengan mengusap mayoritas, yakni mengusap bagian punggung kaki. Yaitu pendapat para ulama, yakni apa? Mengusapnya yakni dengan bagian punggung kaki, bukan bagian bawah seperti itu. Wa amal jabiro fayamsahu ala jami'iha. Adapun perban, maka pada kata para ulama fayamsahu ala jami'iha, hendaknya ia mengusap semuanya, jadi menyeluruh, ya. Misal wajah kita perban penuh, ya, tetap punya kewajiban apa? Harus diusap, ya, semuanya diusap seperti itu. Nah, kepalanya juga seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kewajibannya mengusap, bukan ghuslu, bukan mengalirkan atau membasuh, tapi mengusap saja seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bab yang terakhir, ya. Nah, yang selanjutnya yakni adalah bab nawaqidil wudu, bab tentang pembatal wudu. Yang pertama disebutkan oleh mu'allif di sini adalah al-khariju minas sabilaini mutlaqon, sesuatu yang keluar dari dua jalan, dubur dan kubul. Jadi pokoknya intinya sesuatu kalau keluar dari dua jalan tersebut, maka itu membatalkan wudu, apapun itu bentuknya. Maka intinya kalau keluar dari dua jalan tersebut itu membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, wadamul kasiru wa nahwuhu, yakni apa? Darah yang banyak, maksudnya ada keluarnya darah yang banyak, itu menyebabkan batalnya wudu. Kalau sedikit tidak membatalkan wudu. Ya, misal kita jari ketusuk jarum keluar darah kan sedikit, maka itu tidak sampai membatalkan wudu, ya. Beda dengan halnya misal urat nadi kita bagian tangan ini kena pisau, ya, dan darah itu terus mengalir, ya, buahnya, maka ini membatalkan wudu seperti itu. Nah, atau orang yang kecelakaan kan, maka darahnya kan keluarnya banyak, maka itu membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, wazawalul akli binaumin ghairihi, hilangnya akal, ya. Hilangnya akal itu bisa saja karena tidur pulas, ya. Nah, maka dia batal wudunya. Hilangnya akal karena sebab dia nggak waras, gila sudah, maka ya nggak punya kewajiban untuk wudu, ya. Seperti itu. Jadi orang yang zawalul akli binaumin, ya, dia hilang akalnya karena sebab tidur, makanya orang yang tidur dengan pulas itu membatalkan wudu. Berbeda dengan orang yang tidur dengan keadaan duduk, ya. Para ulama menyebutkan tidak membatalkan wudu. Kemudian yang keempat adalah aklulahmil jazur. Yang keempat adalah yakni memakan daging onta. Jazur itu daging onta, ya. Jadi orang yang memakan daging onta maka batal wudunya. Perhatikan, ini hanya berlaku pada daging onta. Jadi kalau misalkan kita makan daging kambing, daging ayam, dan itu tidak membatalkan wudu seperti itu, ya. Yang orang salah pahami sampaikan apa? Kalau kamu makan wudumu batal, semuanya disamaratakan, ya. Tidak seperti itu. Kalau hadis yang jelas di situ menyebutkan apa sih yang membatalkan wudu. Ini apa? Ketika kita makan daging onta, ya. Ini yang bisa makan daging onta kalau kita ke Arab, ya. Di situ ada, ya. Allah alam rasanya bagaimana, ya. Anak sendiri juga belum pernah itu. Jadi seperti itu. Yang kelima adalah wamasul mar'ati bisyahwatin. Yang kelima adalah menyentuh wanita, ya, dengan syahwat, ya. Jadi menyentuh wanita didasari syahwat.
Ya wanita siapa? Baik istri, anak, perempuan kita. Kalau didasari syahwat ya batal. Nah, kalau tanpa syahwat ya berarti tidak batal, seperti itu aja. Ya. Nah, jangan sampai kita didasari dengan syahwat ya. Misal kita mau salim dengan istri ya. Maka kalau ada rasa syahwat di situ, wah, maka membatalkan wudhu ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam wamasul farji, yakni menyentuh kemaluan. Farj itu kemaluan laki-laki ya. Kemaluan laki-laki ya. Maka kalau menyentuh kemaluan laki-laki membatalkan wudhu ya. Ya ini menyentuh dengan apa? Dengan bagian dalam ini ya. Bagian dalam ini ya, yang terlihat putih ya, ini bisa membatalkan wudhu. Tapi kalau gendong tangan tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketujuh adalah watansilul mayyit. Perhatikan, orang yang memandikan mayit itu membatalkan wudhu ya. Jadi orang yang memandikan mayit itu wajib wudhu. Bahkan kewajiban ada yang mandi besar ya, seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Allah alam ya. Apakah di antara masyarakat kita ini sudah paham masalah itu, orang yang biasa memandikan mayit ya. Terkadang apa? Sedikit sekali yang memahami hal itu ya. Bahwasanya orang yang memandikan mayit itu membatalkan wudhu ya. Nah, kemudian yang ketujuh wariddah, orang yang murtad. Jadi awalnya muslim kemudian dia keluar dari Islam. Awalnya dia telah bersuci, telah berwudhu, kemudian dia murtad ya, maka wudhunya batal. Wa yatuhbitul a'mali kullu, sudah wudhunya batal, menghapus semua amalannya ya. Maka ini harus kita perhatikan ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap kokoh dengan agama kita ya, agama Islam, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat penting sekali ya. Ya, maka senantiasalah kita meminta terus kepada Allah agar hidayah, taufik ini Allah berikan terus untuk kita. Liqaulihi ta'ala au jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Ya, apabila datang salah seorang di antara kalian minal ghaid, yakni dari buang hajat, aw lamastumun nisa, atau ya, menyentuh perempuan ya. Jadi wamasul mar'ati ya, di sini diartikan menyentuh perempuan ya. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat memahami lamastumun nisa, ada yang dikatakan dengan berjima, ada sekedar menyentuh dan yang lainnya ya. Tapi di sini mu'alif berdasarkan ini ya, ini apa? Masul mar'ati bisahwatin. Yang dimaksud dengan lamastumun nisa yakni masul mar'ati bisahwatin, menyentuh wanita didasari karena syahwat, itu membatalkan wudu. Kemudian Nabi SAW ditanya ya, ana tawaddau min luhumil ibil, apakah kita perlu wudhu kembali wahai Rasul ketika kita telah makan daging onta? Maka kata Nabi SAW, faqala na'am ya, tentu ya, tentu kalian wudhu kembali ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dasarnya ini ya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, orang yang makan daging onta maka punya kewajiban untuk wudhu, seperti itu. Waqala fil khufain, ini dalam masalah khuf ya. Rasul bersabda walakin min ghaid wa baulin wa naumin ya. Maksudnya apa? Orang yang ghaid ya, hadis kecil, baik ghaid, baul, naum ya. Ya, kencing, BAB ataupun tertidur ya, ketika dia menggunakan khauf ya, kan dia batal seperti itu. Maka cukup apa? Mengusap karena termasuk hadas kecil, seperti itu. Wallahu a'lam. Inilah beberapa hal yang mungkin ya malam hari ini kita bahas ya. Ya. Semoga menambah pengetahuan bagi kita dan juga bisa memperbaiki tata cara ibadah kita ya. Ini yang sangat penting. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang mungkin bisa Ana sampaikan. Selanjutnya ya Ana serahkan ke moderator kembali ya. Ya, jelas insya Allah ya.
Ya, ya, itu ya jadi ya, yang anak tangkap di sini yakni wudhu dengan menggunakan bilangan satu kali semua gitu ya. Ya, ya seperti itu ya. Yakni maka sebagaimana yang tadi Anda sebutkan ya, kalau kita mencukupkan dengan yang wajib saja yakni satu kali basuhan ya, maka itu wudhunya tetap sah seperti itu. Tapi ada sifat wudhu yang paling sempurna yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah Anda sebutkan, yakni niat, kemudian mencuci kedua telapak tangan 3 kali, membasuh 3 kali, terus membasuh wajah 3 kali, tangannya 3 kali, kepalanya sekali, telinga sekali, kakinya 3 kali. Ya. Maka ini termasuk apa? Akmalul wudhu min Rasulillah. Wudhunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sempurna. Tapi kalau kita cukupkan dengan satu bilangan saja, maka itu tetap sah. Ya misal kumur-kumurnya sekali, ya, cuci tangannya sekali, membasuh wajahnya sekali, dan seterusnya, semuanya sekali, itu tetap sah. Ya. Karena tadi al furud ya, fardu-fardunya yang disebut fardu itu yang pertama, bukan yang kedua ataupun yang ketiga seperti itu. Yang kedua dan ketiga itu adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu boleh nggak Ustaz? Nggak boleh, Pak. Ya. Seperti itu. Jadi yang dicontohkan Rasul maksimalnya 3 kali. Minimalnya berapa Ustaz? Ya sekali. Cukup melaksanakan yang wajib seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.